Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang penonton setia cerita kita. Kali ini kita akan mendengar cerita mengenai seorang anak majikan yang menguji supirnya. Berikut ceritanya. Di sebuah rumah mewah yang terletak di kawasan elit kota, hidup seorang sopir pribadi yang setia, namun terperangkap dalam konflik batin yang tak pernah ia duga. Nama pria itu adalah Raihan, seorang lelaki yang telah bekerja untuk keluarga besar Pak Surya selama lebih dari 5 tahun. Setiap hari, ia mengemudikan mobil-mobil mewah yang diparkir di garasi rumah besar tersebut. Meskipun ia hanya seorang sopir, Raihan merasa sangat bangga dengan pekerjaannya. Baginya, ini adalah kesempatan emas yang mungkin tak dimiliki oleh banyak orang di luar sana. Pak Surya, majikannya, adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki berbagai bisnis yang tersebar di seluruh negeri. Rumah mereka bukan hanya besar, tetapi juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas mewah yang membuat Raihan merasa terhormat bekerja di sana. Meski pekerjaan Raihan tampak sederhana, mengemudikan mobil, menjaga kendaraan tetap bersih, dan menunggu perintah majikannya, ia tetap menganggapnya sebagai tanggung jawab besar. Ia tahu bahwa jika bekerja dengan baik, itu akan membuka peluang lebih banyak di masa depan. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya merasa canggung setiap kali ia berada di rumah Pak Surya. Itu adalah putri mereka, Alika. Alika, meskipun lebih muda darinya, seringkali membuat Raihan merasa gelisah. Gadis berusia 23 tahun ini tidak hanya cantik, tetapi juga memancarkan aura yang sangat memikat. Setiap gerakannya terasa begitu anggun, setiap tatapan matanya bisa membuat siapapun terdiam. Alika selalu tahu bagaimana cara menarik perhatian pria, dan Raihan seringkali merasa seperti terperangkap dalam tatapannya yang penuh godaan. Alika adalah tipe perempuan yang tidak segan-segan untuk mengenakan pakaian yang terbuka, meskipun ia tahu bahwa pakaian itu bisa membuat orang lain merasa tak nyaman. Gaun-gaun pendek yang menonjolkan lekuk tubuhnya, atau bahkan pakaian kasual yang sedikit terbuka, sering ia kenakan saat berada di rumah. Alika sadar akan daya tariknya, dan tak jarang ia sengaja mendekati Raihan dengan langkah yang penuh pesona, meskipun ia tahu pria itu selalu menjaga jarak. Raihan, di sisi lain, berusaha untuk tetap profesional. Ia tahu batasannya, dan ia tidak ingin terjerumus dalam godaan yang tak jelas ujungnya. Namun, setiap kali Alika ada di sekitarnya, hatinya berdegup kencang, dan ia merasa terperangkap dalam perang batin yang tak bisa ia hindari. Di satu sisi, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mendekati Alika. Sementara di sisi lain, ia tahu bahwa melakukannya akan merusak semua yang telah ia bangun, terutama rasa hormat yang telah ia pelihara terhadap keluarga Pak Surya. Suatu hari, ketika Raihan sedang mencuci mobil di garasi rumah besar itu, Alika datang melintas di depannya. Ia mengenakan gaun panjang berwarna putih yang menonjolkan tubuhnya yang ramping dan seksi. Meskipun tidak terbuka seperti biasanya, gaun itu tetap memancarkan pesona yang begitu kuat. Alika melambai kepadanya dengan senyuman menggoda, dan Raihan, meskipun berusaha menjaga profesionalismenya, hanya bisa membalasnya dengan senyum yang terkesan datar. "Raihan," panggil Alika dengan suara manja. "Tolong ambilkan aku kunci mobil ayah. Sepertinya kunci itu tertinggal di kamarku." Raihan yang sedang sibuk dengan tugasnya, menatap Alika sebentar. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam permintaan itu, namun ia tetap mengangguk. "Baik, Nona," jawabnya singkat, mencoba untuk tetap menjaga jarak. Saat Raihan berjalan menuju tangga untuk menuju kamar Alika, hatinya berdebar lebih kencang dari biasanya. Ada sesuatu dalam suara Alika yang terdengar lebih manja, lebih menggoda daripada biasanya. Ia tahu bahwa dirinya harus tetap tenang dan profesional, tetapi godaan yang datang dari Alika semakin besar. Saat ia mengetuk pintu kamar Alika, jantungnya berdetak lebih cepat, seolah ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang tak bisa ia hindari. Dari dalam kamar terdengar suara lembut Alika yang memanggil, "Raihan, sebentar ya." Suaranya terdengar terburu-buru, seolah ia baru saja keluar dari kamar mandi. Raihan merasa sedikit canggung, tapi ia tetap menunggu di depan pintu, mencoba menenangkan diri. Beberapa detik berlalu, namun suasana semakin aneh. Biasanya, Alika akan langsung memberikan kunci itu begitu Raihan datang, tanpa banyak kata. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Tiba-tiba pintu kamar terbuka sedikit, dan Raihan bisa melihat Alika berdiri di balik pintu dengan rambut basah yang masih berantakan. Ia mengenakan handuk yang melilit tubuhnya, hanya menutupi bagian atas tubuhnya yang indah. Tatapan Alika menatap Raihan dengan cara yang sulit untuk dijelaskan.
seolah mengundang Raihan untuk melihat lebih jauh. Raihan terdiam sejenak, ia tahu dirinya seharusnya tidak berada di situasi seperti ini. Namun, meskipun hatinya merasa kaku, ia tetap berusaha menjaga sikapnya. "Nona Alika, saya datang untuk mengambil kunci mobil," ucapnya dengan suara yang lebih tenang dari yang ia rasakan. Ia mencoba agar suara dan sikapnya tetap menunjukkan profesionalisme. Alika tersenyum menggoda, matanya tetap menatap Raihan dengan tatapan yang tak bisa ia hindari. "Raihan, aku baru selesai mandi. Boleh kamu menunggu sebentar?" Tanyanya dengan nada yang lebih lembut dan menggoda. Raihan merasa terperangkap dalam ketegangan yang semakin memuncak. Ia tahu bahwa godaan ini bisa merusak segalanya. Namun, hatinya bergolak. Alika semakin dekat dengan dirinya, dan langkah-langkah kaki telanjangnya yang lembut semakin mendekat. Raihan merasa napasnya semakin sesak, mencoba mengatur perasaan yang mulai terombang-ambing. Di satu sisi, ia merasa terhormat mendapat perhatian seperti ini. Tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa ia harus menjaga integritasnya. Setiap detik yang berlalu semakin sulit baginya untuk menahan diri. Namun, meskipun perasaan itu semakin kuat, Raihan tahu bahwa ia harus tetap berdiri teguh pada prinsipnya. Hari itu terasa berbeda. Meskipun cuaca di luar cerah, langit seolah mendung bagi Raihan. Kejadian semalam masih membekas dalam pikirannya. Dan meskipun ia berusaha mengabaikannya, bayangan Alika terus menghantui langkahnya. Setiap gerakan wanita itu, setiap tatapan yang dileparkan kepadanya, kini terasa seperti jebakan. Ia tahu bahwa, di balik pesona dan godaan yang ditampilkan Alika, ada sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya. Sore itu, Raihan sedang menyapu halaman depan rumah besar Pak Surya. Pikirannya terpecah antara kewajiban dan perasaan yang semakin sulit ia kendalikan. Keberadaan Alika di dalam rumah membuat segala sesuatunya semakin rumit. Ia tidak bisa mengabaikan pesona yang begitu nyata, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa ini adalah garis tipis yang tidak boleh ia langkahi. Ketika ia sedang menunduk, mendengarkan suara kakinya yang menggesek tanah, tiba-tiba sebuah suara lembut memanggil namanya. "Raihan, boleh bicara sebentar?" Raihan mendongak dan melihat Alika berdiri di ambang pintu dengan senyum manis yang hampir selalu membuatnya terperangkap. Namun kali ini, senyuman itu lebih misterius, seolah menyembunyikan niat yang lebih gelap. Tanpa bisa mengelak, Raihan meletakkan sapunya dan berjalan mendekat. Ia berusaha menjaga jarak, tapi hatinya terasa semakin cepat berdetak. "Ada apa, Nona?" tanyanya. Berusaha terdengar biasa. Alika tersenyum semakin lebar. "Ayo masuk, Raihan. Aku ingin bicara denganmu tentang sesuatu yang penting," kata Alika dengan suara yang lembut namun memaksa. Mata Alika menatapnya dengan intens, dan Raihan merasa seolah berada dalam perangkap yang semakin rapat. Tanpa banyak bicara, Raihan mengikuti Alika masuk ke dalam rumah. Mereka berjalan melewati ruang tamu yang luas, menuju ruang kerja di lantai 2. Sesampainya di sana, Alika menutup pintu dengan perlahan. Ruangan itu terasa sepi. Hanya ada suara detakan jam dinding yang berdetak begitu lambat. "Raihan, aku ingin berbicara tentang kita," kata Alika, memecah keheningan. Ia mendekat, berdiri tepat di depan Raihan. Tak ada jarak lagi antara mereka. Raihan bisa merasakan hawa panas tubuh Alika yang sangat dekat. Hatinya semakin gelisah, seakan ada suara yang terus berteriak di dalam dirinya untuk pergi. Tapi kakinya justru terasa seperti membeku. "Apa maksud Nona?" tanya Raihan dengan suara yang sedikit gemetar. Meskipun ia berusaha keras untuk menjaga profesionalisme, ia tahu ini bukan percakapan biasa. Alika tertawa pelan. Sebuah tawa yang hampir tidak terdengar, namun sangat memikat. "Jangan pura-pura tidak mengerti, Raihan. Aku tahu kamu merasakannya juga," katanya sambil menyentuh dada Raihan dengan ujung jarinya. "Aku ingin lebih dekat denganmu, Raihan. Aku tahu aku bisa membuatmu merasa berbeda." Raihan terdiam. Setiap kata yang keluar dari bibir Alika terasa seperti sembilu yang melukai hatinya. Ia tahu bahwa ia harus mundur sekarang, tapi setiap detik yang berlalu membuatnya semakin lemah. Apakah ia bisa menahan diri lebih lama? Apakah ia bisa terus menjaga jarak? Alika kemudian melangkah mundur sedikit, melepaskan kontak fisik mereka. Wajahnya berubah menjadi lebih serius, lebih intens. "Kamu tahu, Raihan, kadang-kadang aku merasa seperti hidup dalam dunia yang penuh aturan dan batasan. Tapi kamu berbeda. Kamu tidak seperti yang lain. Kamu tahu bagaimana cara membuatku merasa istimewa. Dan aku ingin kamu tahu, aku ingin lebih dari sekadar percakapan ini," kata Alika. Suaranya kini lebih rendah, lebih menggoda.
Raihan merasa semakin terperangkap dalam kata-kata Alika. Setiap kalimatnya seperti membungkus dirinya, memaksanya untuk berhadapan dengan perasaan yang telah lama ia pendam. Raihan mengingat siapa dirinya. Seorang sopir biasa, orang yang tidak pernah bisa mencapai level kehidupan yang dimiliki Alika dan keluarganya. Tapi di saat yang bersamaan, godaan ini begitu kuat. Ia merasa hampir tak berdaya. "Alika, ini tidak bisa," ujar Raihan dengan suara yang serak. Ia merasa seolah seluruh dunia menekan dirinya. Dan hanya ada satu jalan keluar, menjauhkan diri dari situasi ini. "Kita tidak bisa seperti ini. Kamu tahu, kita tidak seharusnya saling dekat seperti ini. Ini melanggar batas, melanggar aturan." Alika hanya tersenyum, meskipun ada sedikit kekecewaan yang tergambar di wajahnya. "Raihan, kamu terlalu berhati-hati. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Dan aku juga tahu kamu ingin hal ini, kan? Kamu ingin lebih dari sekadar sopir dan majikan. Kamu ingin merasa bebas. Dan aku bisa memberimu itu," katanya. Nadanya penuh kepastian. Dengan hati yang bergejolak, Raihan mencoba menegakkan dirinya. "Saya menghormati Pak Surya dan keluarga ini, Alika. Saya tidak bisa mengecewakan mereka. Saya tidak bisa melakukan itu." Namun, Alika tidak menyerah. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah Raihan, begitu dekat hingga bisa merasakan napas mereka yang bersatu. "Terkadang, Raihan, kita harus berani melawan rasa takut. Kita harus bisa mengambil risiko untuk mendapatkan apa yang kita inginkan." Sebelum Raihan bisa menjawab, Alika sudah mendekat dan mengecup bibirnya dengan lembut. Raihan terkejut, perasaan campur aduk menyeruak. Di satu sisi, tubuhnya merespons, terperangkap dalam godaan yang begitu kuat. Namun, di sisi lain, hatinya berteriak untuk mundur. Akhirnya, dengan penuh kekuatan, ia menepis Alika perlahan. "Tidak, Alika, ini sudah cukup," kata Raihan dengan suara yang lebih tegas. Wajahnya penuh kebingungan dan kemarahan. "Aku harus pergi." Ia berbalik dan berjalan menuju pintu, meninggalkan Alika yang berdiri terpaku di belakangnya. Begitu banyak perasaan yang bertarung di dalam dirinya. Namun satu hal yang pasti, ia tahu bahwa keputusan ini adalah keputusan yang benar, meskipun hatinya masih dipenuhi rasa ingin tahu, rasa sakit, dan rasa bersalah. Raihan keluar dari ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, meskipun ia berhasil menjauh dari godaan Alika, perasaan yang muncul dalam dirinya tetap akan meninggalkan bekas yang sulit untuk dihapus. Di luar, matahari mulai tenggelam. Begitu banyak hal yang masih harus ia pikirkan. Tetapi, satu hal yang ia yakin, kadang-kadang, keputusan yang sulit adalah keputusan yang paling penting untuk menjaga harga diri dan kehormatan. Raihan berjalan pulang dengan langkah yang berat. Meskipun ia sudah menghindari godaan yang begitu menggoda di ruang kerja Alika, hatinya terasa kosong. Langit sore yang tadinya cerah kini berubah menjadi kelabu, seperti menggambarkan perasaannya yang kacau. Ia tidak tahu apakah ia merasa lega atau justru lebih bingung daripada sebelumnya. Ada bagian dari dirinya yang merasa bangga karena berhasil melawan godaan, namun ada juga bagian yang merasa hampa, seperti ada yang hilang dari dalam dirinya. Setibanya di rumah, ia langsung menuju kamar kecilnya. Tidak ada suara lain selain detakan jantung yang masih berdegup kencang, dan angin yang berhembus melalui jendela kamar yang sedikit terbuka. Raihan duduk di tepi ranjang, mencoba meresapi setiap detik yang baru saja ia jalani. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tak terlihat, dan keputusan yang ia buat baru saja mengubah segalanya. Namun, ketika ia menutup matanya, bayangan Alika kembali muncul. Senyum manisnya, cara Alika memandangnya dengan mata penuh makna, dan ucapan-ucapan lembut yang menggoda perasaannya. Semua itu terasa seperti mimpi yang begitu nyata, dan kini tinggal kenangan pahit yang membekas di hati. Kenapa rasanya begitu sulit untuk melepaskan semuanya? Gumamnya pada diri sendiri, merasa bingung. Beberapa hari berlalu setelah kejadian itu, dan meskipun Raihan berusaha untuk melanjutkan hidupnya, suasana di rumah Pak Surya terasa berbeda. Ada jarak yang tercipta, tidak hanya antara dirinya dan Alika, tetapi juga dengan semua yang ada di sekitar dirinya. Pak Surya mulai sering bertanya tentang kondisi Raihan, yang biasanya selalu ramah dan ceria, kini tampak lebih pendiam. Raihan berusaha keras untuk tetap terlihat profesional, tetapi hatinya tidak bisa membohongi kenyataan. Ia merasa terperangkap dalam situasi yang semakin sulit. Pada suatu sore, ketika Raihan sedang membersihkan halaman belakang rumah, Pak Surya datang menghampirinya. Tanpa kata-kata, Pak Surya menatapnya dengan mata penuh pengertian. "Raihan, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan denganmu. Aku tahu kamu sedang tidak dalam kondisi yang baik akhir-akhir ini. Ada masalah?" Raihan menghela napas panjang.
mencoba untuk tidak terlalu terbawa perasaan. Tidak ada apa-apa, Pak. Saya hanya sedikit lelah belakangan ini. Pak Surya mengangguk pelan. Terkadang kita semua merasa lelah, Raihan. Hidup memang tidak selalu mudah. Tapi ingat, apapun yang terjadi, kamu bisa datang ke sini, berbicara dengan kami. Kami keluarga, dan kami peduli padamu. Kata-kata Pak Surya seperti membangunkan Raihan dari lamunannya. Ia sadar bahwa ia telah menjalani banyak hal sendirian, tanpa berbagi dengan orang-orang yang peduli padanya. Ia merasa seolah terkunci dalam dirinya sendiri, mencoba untuk menyelesaikan segala hal dengan cara yang salah. Namun, di saat itu, di hadapan Pak Surya yang penuh perhatian, ia merasa seolah ada pintu yang terbuka. Sejak awal, ia memang terlalu terfokus pada kesulitan yang ia hadapi, tanpa menyadari bahwa ada orang yang peduli dan siap membantunya. Raihan menatap Pak Surya dengan tatapan yang penuh terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Pak Surya tersenyum. Kamu tidak perlu merasa tertekan. Semua orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jangan biarkan rasa takut atau kesalahan di masa lalu menghentikanmu untuk melangkah maju. Hari-hari berlalu, dan meskipun ia tidak sepenuhnya bisa menghilangkan bayangan Alika, Raihan mulai merasa lebih kuat. Ia kembali fokus pada pekerjaan, dan mulai lebih banyak berbicara dengan Pak Surya, serta anggota keluarga lainnya. Kehidupan kembali berjalan, meskipun rasa cemas dan penyesalan tetap ada di dalam dirinya. Pada suatu hari, setelah beberapa minggu berlalu, Raihan mendapatkan tawaran untuk bekerja di tempat yang lebih dekat dengan rumahnya. Tawaran ini datang setelah pemilik tempat tersebut melihat kinerjanya yang baik dan profesional selama bekerja di rumah Pak Surya. Ini adalah kesempatan besar bagi Raihan untuk keluar dari bayang-bayang rumah besar itu dan memulai hidup baru, jauh dari segala kerumitan yang pernah ia hadapi. Pada saat yang bersamaan, ia mendapat panggilan telepon dari Alika. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk mengangkatnya. Raihan, aku ingin kamu tahu, aku menghargai keputusanmu. Aku tahu kita tidak bisa melanjutkan apapun yang kita mulai, tapi aku ingin kamu tahu, kamu adalah orang yang spesial bagiku. Aku tidak akan melupakanmu, kata Alika dengan suara yang penuh penyesalan. Raihan terdiam sejenak, meresapi kata-kata itu. Alika, kita harus move on. Ini adalah yang terbaik untuk kita berdua. Aku menghargai semuanya, tapi aku harus terus maju. Setelah percakapan singkat itu berakhir, Raihan merasa ada beban yang terangkat. Ia tahu bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar untuk dirinya sendiri. Alika mungkin akan selalu menjadi bagian dari masa lalunya, namun sekarang adalah waktunya untuk menatap masa depan. Beberapa hari kemudian, Raihan memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan di rumah Pak Surya dan menerima tawaran pekerjaan baru itu. Meskipun perasaan campur aduk masih menggelayuti dirinya, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat. Ia ingin membangun kehidupan yang lebih baik, jauh dari godaan dan perasaan yang membingungkan. Hari terakhir di rumah Pak Surya, Raihan berpamitan dengan keluarga itu. Pak Surya mengangguk penuh pengertian, sementara Alika hanya tersenyum tipis dari kejauhan. Tidak ada kata-kata lagi yang keluar dari bibirnya. Dengan langkah mantap, Raihan berjalan keluar dari gerbang rumah itu, meninggalkan segala keraguan, godaan, dan kesalahan yang pernah terjadi. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Ia tahu bahwa kebebasan yang sejati bukanlah tentang menghindari masalah, tetapi tentang menghadapi dan mengatasi rasa takut, serta memilih jalan yang benar untuk dirinya sendiri.